Iya. Pulang kerja lelah, siang kerja, break kerja istirahat lelah, setel Coldplay, pakai masalah ini. Berarti kan sebenarnya gini. Saya melihat secara psikologis ya, Pak. Iya. Sebenarnya banyak tekanan masalah. Kalau lihat mengamati itu iya. Kafe ya, enggak apa-apa ya. Sedang mengamati tekanan masalah, banyak tekanan masalah. Iya. Itu pelarian. Pelarian sebenarnya. Sebenarnya musik koplo itu memang by design bisa dinikmati orang-orang yang sedang pusing-pusingnya, gitu. Yen manungsa wis lali marang Gusti, yen manungsa wis lali marang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama podcast Embongan Punya Cerita. Kali ini tetap di lokasi di Kota Baru Trirejo, Kabupaten Gresik, tepatnya di KDCK punya Mas Rahman. Terima kasih memberikan tempat untuk podcast kita kali malam ini. Mudah-mudahan gak bosan-bosan, terutama narasumber ini. Yeah. Yang kemarin itu beliaunya profilnya seorang pendidik ya, Mas ya. Iya, seorang pendidik. Pendidik bahasa Indonesia, bahasa kan? Indonesia. Yang kemarin juga ngerangkep sebagai musisi jalanan. Pemusik embongan. Iya. Pemusik embongan. Pemusik embongan diundang neng podcast embongan. Wis cocok. Kali kedua ini saya datang podcastnya embongan temen nih. Odor. Ini outdoor luar ya. Biasa. Mohon maaf ini ada suara-suara nggak masalah, namanya embongan ya Mas. Embongan. Jadi mungkin agak sedikit mengganggu, tetapi mungkin tetap fokus kepada tema podcast kita, nggih. Iya. Mas Arya, terima kasih banget mau hadir. Mudah-mudahan gak bosen ya Mas ya. Iya Mas, siap. Karena ini koyoke wong padha ngembongane tertarik Mas sampean. Terutama jenggote ya. Beliaunya Mas keren banget ya. Artinya juga walaupun dia nggak malu-malu sebagai pendidik. Nah ini ngomong pendidik itu ditiru Mas, guru itu ditiru ya kan. Tapi di satu sisi dia juga seorang pemain embongan, musik embongan. Pemusik. Nah kemarin dia cerita banyak yang mungkin bisa dilihat di channel YouTube kita Alvin Dero, cerita pemusik jalanan. Beliau cerita banyak panjang lebar yang artinya memang dinamika untuk dunia entertainment atau musik seniman hari ini sangat kurang menguntungkan gitu ya Mas ya. Itu yang jadi masukan beliau kemarin, ide-ide beliau juga, termasuk dia menyampaikan sesuatu cerita yang mungkin menjadikan kita renungan Mas ya, renungan memang gimana lagi. Nah mungkin cuman kali ini beda lagi nih, karena Mas Arnya ini juga seorang pendidik lah. Aku lebih spesifik Mas, bukan hanya kepada panggungnya ini Kak ya. Jadi saya tanya lebih kepada ke psikologis sih. Iki yang perlu dibahas ini menurut jenengan nih. Sekarang kita balik lagi masalah musik Mas ya. Mungkin guru aku gak wani takon sampai canggih. Musik Mas, ini menurut Mas Arya, saya mohon masukan Mas Arya atau mungkin punya pandangan ya Mas ya, dari segi warna genre lah, anggap genre musik. Apakah sebuah genre musik, di berbagai macam genre musik, mempengaruhi pola pikir dari penikmatnya Mas? Ini yang perlu saya tanyakan. Nah ya apa ini menurut gambaran Mas Arya ini? Sebenarnya bukan sudut pandang saya Pak ya, tapi lebih kepada yang saya temukan, yang saya baca, saya ketahui itu ada 3 hal faktor yang mempengaruhi psikologis manusia. Pertama adalah makanan itu sangat berpengaruh. Jadi karakteristik seseorang itu naik turunnya emosional dan sebagainya itu dari jenis makanan. Karena makanan memang stimulan paling pertama terhadap kondisi psikis setiap manusia. Setuju banget aku. Terus yang kedua adalah musik yang ia dengar itu juga mempengaruhi karakteristik psikologis pendengarnya. Jadi cara dia menikmati sebuah musik tertentu atau
menggandrungi satu genre musik tertentu, Iya, iya. itu pasti memiliki satu garis lurus kesamaan psikologis. Antara mungkin manusia itu bisa berbeda ya Pak, si A, si B, si C, si D Iya. dan sebagainya. Tapi ketika dia tertarik dalam satu genre tertentu, kita masih bisa ambil satu benang lurus bahwasanya secara psikologis ada hal yang sama di antara ke berbagai manusia tersebut gitu loh. Artinya dalam pola pikir ya, pola Ya, pikir, dalam pola pikir perilaku ya. juga kan, Mas, Perilaku ya? juga, cara bersikap juga. Dan yang terakhir Mm-mm. buku yang dia baca. Buku maksudnya. Buku yang dia baca itu memengaruhi karakter psikologis seseorang. Oh iya, 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 paham saya, paham. Artinya apa ya, nek ngarani dia punya apa? Hobi ya Mas, ya? Hobi ya. Oh bukan hobi ya, apa ya? Apa nek ngarani? Artinya kesukaan ya, kesukaan apa namanya itu? Kesukaan ya, Apa lebih ya? kepada kesenangan lah. Kesenangan ya? Kenikmatan tertentu. Kenikmatan tertentu, gitu Kenikmatan tertentu. Yang dia apa nikmati mempengaruhi dari pola pikir dan daya perilakunya gitu Ya, ya. kalau kita menggunakan bahasa seksualnya, birahinya tertentu terhadap sesuatu gitu. Jadi tidak melulu tentang laki-laki dan perempuan atau Iya. objeknya. Jadi bisa jadi birahinya terhadap sesuatu itu Heeh. yang terpengaruh terhadap apa yang dia suka tadi itu. Oh iya, iya, iya. Iya benar benar. Nah, gini Mas, saiki kita kupas satu-satu. Ya. Saiki sumpah iki lebih spesifik lagi ya. Jadi Iya. kita lebih detail lagi. Musik banyak sekali di situ genre ya. Nah, iki satu-satu titik ya. Menurut Mas Arya ini kira-kira ya Mas ya. Kalau secara umum ini musik rock, iki piye karakter musiknya wong iki? Ayo. Karakter psikologis Karakter deh. psikologis ya. Iya, ya Allah. Secara garis besar sebenarnya orang yang menikmati musik Iya. rock itu biasanya orang-orangnya jujur, tetapi Iya. tanpa toleransi biasanya Pak. Artinya Jadi bisa jadi gini, Iya. ketika dia dimintai untuk melakukan penilaian terhadap satu hal, Ah, tidak ada rasa sungkan ngomong iki elek, iki enggak, iki elek, iki enggak. iya, bahasanya wong Jawa ceplas-ceplos ngono ya. Ceplas-ceplos. Sesuai dengan karakter itu tadi ya. Sesuai dengan musik karakter itu yang ya. dia bentuk. Karena apa? Sedikit banyak hentakan dalam musik rock itu kan berpengaruh terhadap adrenalin. Oh iya iya iya. Iya. Adrenalin yang terpicu tinggi tadi. Masuk ke emosionalnya tadi Masuk itu ke ya. emosional tadi. Iya, iya, Pasti iya. dia gak ngurus kan, saya dimintai pendapat nih. Iya. Tentang, iki menurutmu apa? Oh iki elek. Dengan santainya dia bilang. Kadang-kadang kan kalau kita wong Jawa ya, Iya. oh gak ono tepos lirone, ngomong sak ngomong ya. Tapi Iya, iya. memang karakteristiknya terbentuk dari terbiasa menikmati musik yang cepat itu tadi, adrenalinnya terbentuk. Artinya gini ya, artinya ya itu tadi Mas Arya sampaikan dengan kenikmatan ya, Iya. membawa situasi emosional ya, mempengaruhi ya Mas ya. Iya, mempengaruhi. Secara psikologis. Ya, Bu, bisa masuk juga ya. Wong iki ceplas-ceplos ngono ya. Iya. Bisa Iki secara umum ya. secara umum Iya. karena yang saya baca seperti saya Iya. ketahui seperti itu. Ini situ-situ aja Mas. Saiki balik Mas. Iya. Satu rock ya, minimalnya ada gambaran untuk sampean bisa nyampaikan ya. Ini pendapat lah subjektif Iya, ya. subjektif. Terus sekarang jazz. Nah, piye karakternya? Musik jazz itu biasanya orang-orangnya penyendiri. 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 Penyendiri dalam arti Penyendiri itu dalam artian gini. Ketika ide saya tidak mendapatkan dukungan, it's okay, it's going, saya tetap jalan gitu. Oh, apa identik sama idealis? Piye? Idealisnya juga bagus. tapi Egois enggak? Egois. egois itu kan konotasinya negatif Pak sebenarnya. Iya, Egoisme itu negatif karena dia tidak memikirkan orang lain. Keras kepala keras ya, kepala. ini Kalau ini tidak, lebih kepada Idealis contohnya ya. idealis. Jadi Idealis. seperti saya nggak dapat dukungan nih, ya sudah saya tetap jalan aja, easy going, nggak ada Artinya masalah. punya prinsip ya. Punya prinsip. Prinsip ya. Secara umum gitulah ya. Secara umum seperti itu. Bahkan dia bisa menghindari suatu lingkungan kalau lingkungan tadi tidak menjadi dukungan buat dia, atau bahkan menjadi ancaman buat dia. Dia bisa Iya, iya. menghindari lingkungan tersebut. Lebih punya apa ya? Prinsip apa ya namanya itu ya? Mental ya Mas. Mentalnya ya. lebih ya. Do anything gitu loh, do Iya anything iya buat iya, iya. buat dia. Betul betul. Iki wes loro ya. Iya. Garis siji. Sekarang mungkin berinjak yang umum aja. Pop piye Mas? Nek pop Mas. Pop itu cenderung orang yang, kalau dalam sudut pandang saya, orang-orang yang menikmati musik pop itu, kita dari segi pengamatan saya, Iya. itu mereka itu karakteristiknya orang yang mudah bergaul aja, terus
dia Supel ya, dia mampu mengikuti arus, adaptasinya bagus. Oh iya. Adaptasinya terhadap suatu Ternyata lingkungan dukun bagus. bisa nih Mas Arya ya. Adaptasinya terhadap lingkungan bagus karena apa? Musik pop itu musik yang menurut sudut pandang saya, Pak, dari segi lirik itu paling general. Dia ada yang membahas alam, ada yang membahas tentang romansa, ada Iya. yang membahas tentang patah hati dan sebagainya. Iya memang ya. Berarti liriknya bermacam-macam. liriknya maksudnya bermacam-macam ya. dalam satu genre pop tadi. Karena kan memang kalau kita ambil pop itu dari kata populer. Populer itu artinya musik yang bisa bagaimana caranya dinikmati orang banyak. Lebih apa ya? Universal ya. Universal. Jadi ya. dalam musik pop itu kan beragam Iya, benar. karakter lirik kan di situ. Iya. Jadi kalau karakteristik orang yang suka musik pop biasanya dia itu mampu bergaul, mudah sangat bergaul, mudah beradaptasi karena apa? Dia punya imunitas tersendiri terhadap psikologisnya. Bahwasanya kalau saya sedang dalam keadaan tertekan, musik seperti ini yang saya dengarkan. Kalau sedang dalam keadaan hati berbunga, Iya. akan mencari musik yang seperti ini. Kalau ada keluhan, dia akan mendengarkan musik yang seperti ini. Pop itu juga banyak sekali di sana. Warna musiknya itu Warna Mas, musiknya, ada yang melo ya Mas ya. Ada yang melo, ada Berarti yang pop. senengannya sedih ya. Ada Atau yang menikmati ya pop indie ya, beragam macam Pak sebenarnya. Iya. Makanya musik pop itu lebih universal. Terus kita mungkin lebih agak sedikit ke sekarang kan itu secara umum musik secara umum ya. Ya. Kalau kita balik ke masuk ke musik etnik atau daerah Mas. Nah, ini kalau musik langgam atau Jawa gimana? Mungkin Mas Arya punya pendapat atau wawasan karakter psikologis piye nek wong musik-musik Jawa yang Masalahnya kalau melihat tentang karakteristik penikmat musik Iya, langgam ya, kita bicara benar-benar etnografinya musik langgam daerah ya. ala daerah Bukan ya. campur sari ya. Iya, Kita bukan, ngomongnya iya. bener langgam. Langgam ya, saya Gending ngomong dan langgam. sebagainya, Gending, gending dan ya. sebagainya ya. Itu kalau saya kan gini, untuk melakukan pengamatan atau menilai seseorang, jumlah pendengarnya itu sudah menurun, Pak. Karena kelangkaan pegiatnya mungkin, atau kurangnya mungkin apresiasi, generasinya Mas ya, generasi kurangnya penulis. apresiasi dari pemerintah untuk tetap Memberikan bagaimana- fasilitas memberikan lah ya. fasilitas. Iya. Karena kalau kita melihat pendengarnya sekarang sudah semakin turun loh Pak. Kita kalau mau tengok Spotify ya, siapa yang mendengarkan musik-musik seperti Mantus, Kinarto Sabdo, kita lihat di YouTube musik juga, berapa view-nya mereka kalau dibanding dengan musik pop. Iya, Karena kurangnya dukungan untuk bagaimana. Sebenarnya masih banyak Pak pegiat langgam itu, saya rasa masih banyak di daerah-daerah tertentu masih banyak. Tapi karena yang namanya pemusik tetap butuh ditanggap. Iya. Ya sing nanggep iki sing Nanggap jarang-jarang. ini yang tidak ada, jarang-jarang. Harusnya kalau menurut sudut pandang saya ya, musik seperti ini jangan dibiarkan punah, Pak. Iya, itu ciri khas, Mas. Karakteristik ya. karakteristik sebuah bangsa itu. Bangsa betul, Iya. betul. Saya setuju, Mas, setuju. Artinya berarti ada support atau dukungan baik itu secara akademisi atau mungkin apa ya, enggak tahu lah intinya. Jadi untuk- Harus hidup terus mesti ini, Iya, Mas ya. kalau kita mau melihat psikologisnya loh, pendengarnya aja sudah Iya. langka sekarang gitu. Iya, loh. ya. Iya, pendengarnya sudah langka. Tapi jujur Mas, aku ya walaupun saya penikmat musik lah ya, tapi saya mendengarkan musik langgam ya, saya ngomong langgam Iya. ya Mas ya. Itu koyo wayem ya Mas. Ya apa ya? Ya memang sebenarnya dentuman pentatonis yang ada di musik langgam Iya. Jawa itu Heeh. memang dia barnya itu cocok untuk menetralitas pusing kepala. Saya sendiri juga Koyo termasuk wong-wong sing ayam adem tentrem ngono Mas koyo. Yo, saya sendiri juga termasuk pendengar langgam, Pak. Oh gitu ya. Pendengar Wah, langgam. ini aneh Makanya ini. saya tadi bisa nyebut Mantos, Iya. bisa nyebut Narto Sabdo. Iya, saya iya. juga termasuk pendengar langgam. Gending termasuk pendengar gending juga. Jadi, tapi momentumnya adalah ketika saya dengarkan itu ketika malam, Pak. Iya. Malam kita sudah melepas beban pagi itu sudah kosong lah, sudah kita kosongkan untuk teman tidur terbaik itu mendengar musik langgam. Berarti secara garis besarnya orang yang seneng langgam secara fisiologis orangnya sudah apa ya, ada ketenangan jiwa ya Mas. Benar Iya, ya? sebenarnya kalau Seperti dia secara tenang. harian memang Iya, mendengar musik langgam ya. iya. Kalau saya kan menikmati tapi hanya untuk momen tertentu tadi loh. Ketika Iya, sudah iya, lelah, ketika kita mau lelah. selonjor, Iya. istirahat, Lebih wis, nikmati ku Mas ya. menikmati ya. Bahkan pengantar tidur itu, Pak. Biasanya. Iya. Pengantar tidur. Akeh turune sampean. Lagu durung mari kadang wis turu, Pak. Iya bener. Iki wong embongan temenan iki musik sembarang ya dirungokno. Terus ini ya, mungkin ini yang enggak terakhir banyak, cuman secara umum sekarang balik lagi ke musik dangdut. Nah, ini Mas.
Dangdut, saya ngomong dangdut ini banyak sekali versi ya Mas ya. Ya. Saya nggak mau bilang di sini, mau cerita dangdutnya versi Melayu atau mungkin secara umum aliran dari si Raja Dangdut Haji Rhoma Irama ya. Saya nggak bicara ke sana. Soalnya dangdut ini sudah banyak versi ya. Yang benar Mas ya. Iya. Nah, kalau saya pribadi nih, enggak tahu Mas Arya. Kalau saya pribadi di dangdut atau Melayunya Bang Haji Rhoma Irama, saya sangat senang. Artinya masih ada irama, beatnya masih nuansa. Artinya apa ya? Namanya ruh itu apa ya? Ruh itu. Namanya barunya itu masih ada, masih dapat liriknya. Sekarang saya tanyakan ini, saya kan duduk dangdutnya yang versi Melayu Bang Haji bukan? Iya. Yang versi koplo. Nah, ini aku takut, ini berbeda lagi soalnya Mas. Iya. Antara dangdut ya kan, saya bicara dangdut loh ya ini ya. Iya. Tapi tidak spesifikasi ke dangdutnya atau lebih spesialis ke dangdutnya Melayu Bang Haji. Iya. Di sini kita bicara, ini menurut Mas Arya ini dangdutnya versi koplo lah. Nah, kalau kita yang iki aku piye dia dari sampean ya apa? sebenarnya Ayo. dangdut yang jenengan bilang Rhoma Irama tadi itu Nggih. kan dangdut itu tidak bisa kita katakan karakteristik bahasa Indonesia juga, karena apa? Kalau kita mau jujur, dangdut itu roots akar musiknya perpaduan musik Melayu dan musik India loh Pak. Oh iya iya iya. Iya, bagaimana Ada dulu kalau nggak salah, kalau India itu tabla ya Mas ya. Iya. Tabla ya, Iya. kempling gitu ya. Iya. Karakteristik musiknya ada musik dua root itu yang mempengaruhi lahirnya musik dangdut. Ya seperti musik campur sari lah Pak. Oh iya iya. Musik iya. campur sari kan mencampur adukan ya, campur padu beragam genre tadi ya. Dangdut Asalnya itu di Jawa itu ya, musik Jawa Iya. itu ya benarnya ya. Kalau asalnya roots tadi ya, roots akar musik dangdut sebenarnya dari India dan Melayu. Iya iya iya. Musik India dan musik Melayu, orkes Ah, ah. Melayu dan musik ala India Ala tadi India. ya. Oh iya ya, musik Sebenarnya, Melayu ya iya, Mas ya. sebenarnya makanya kalau Pak Haji Rhoma itu bagus dia memadukan Antara ya musik- yang lahirnya dangdut original sebenarnya kan dari cetusan Bang Rhoma. Iya, iya. Karena kalau menurut saya Iya, iya. dangdut betul. sebelumnya itu kalau nggak cenderung Melayu banget, Oh iya iya, kayak- masih kita iya, banyak kita iya, dengar kan? itu ya. tapi ketika Bang Rhoma dia sudah mulai ada potongan-potongan progresif. Deneng, Iya, iya, iya. deneng, deneng. Ada sedikit ada ya, Bang. Nah, Ya, itu banyak dinamika progresif. yang ada di dangdut India sebenarnya. Oh, oh, oh. Dinamika yang dia masukkan. Apalagi karakteristik lengan gitarnya itu Led Iya, Zeppelin banget sebenarnya. Betul betul. Kayak rock and roll sekali sebenarnya kan. Saya Rock and suka, roll, jujur iya. aja. Iya, saya suka. juga kalau kita bicara Bang Haji, tapi kalau kita bergeser kita sebenarnya ke koplo, iya. dangdut musik koplo itu kan kalau saya ini dari pengamatan saya Iya iya, subjektif aja enggak subjektif apa-apa. ya. Pencetusnya kalau tidak keliru ya palapa kan Gi. Sebenarnya ya. Sebenarnya kalau enggak salah sebelum itu enggak ada istilah koplo deh, Pak. Mungkin gini, mungkin ini sekedar anu aja ya. Mungkin apa namanya sharing-sharing aja Iya. Mas ya. Mungkin menurut saya pribadi nih ya, subjektif juga ya. Kalau saya lihat dari irama beatnya ya, sebenarnya dangdut ini diadopsi dari musik jaranan Mas Koyo ini. Jaranan Yang bentuk pukulannya dikoplo ya? ya dikoplokan Ya, gitu ya. dikoplokan. Mungkin Ya. versi dangdut jenenge koplo, tapi lahirnya mungkin backgroundnya itu tadi basicnya dari musik Jaranan. jaranan. Ya, menurut saya itu Mas ya. Ya. Ya cuman mungkin dikemas kembali lewat versi dangdut apa kendang ya. Jadi ini koplo lah. Saya tak takoni sih mau Mas. Kita langsung masuk. Ya opo karakteristiknya ya psikologis. Sebenarnya Piye? koplo itu ya kalau ini saya kan memang bukan orang yang menikmati musik koplo ya Pak. Iya, iya, iya. Walaupun bagaimanapun juga musik koplo itu Jatim Pride Pak. Iya. Jatim Pride itu saya orang iya. Jatim juga, itu Jatim Pride salah satu karakteristik benar. Jatim Pride. Jatim. Walaupun saya bukan mendengar musik koplo. Iya. Sama sekali bukan malah Pak. Mau nggak mau itu sudah apa ya? Hasanah budaya juga. Iya, udah identik Hasanah sama Jawa Timur loh Mas. Iya. kan? Sudah jadi identik ya, benar. Identik, ya, kayak sama Jawa identik, Timur, iya. makanya sampai istilah tadi bilang Jatim Pride itu. Iya. Walaupun saya bukan mendengarnya loh Pak. Iya. Walaupun saya bukan mendengarnya. Kalau kita menengok sebenarnya lahirnya musik koplo Ah, ah. itu kan dia beatnya dibuat seasik mungkin, seenak mungkin buat goyang tanpa melihat liriknya sebenarnya. Nah, Walaupun mungkin ini. lagunya di lirik tadi lagu sedih kayak Lagu mau dakwah lagu kayak. dakwah kayak mau lagu kasmaran kayak pokoknya sing penting enak gitu Joget. ya sing penting main sampai jadi pokoknya joget Pokoknya joget. Sebenarnya kan karakteristiknya gini, kalau menurut saya orang yang menyukai musik koplo itu
Dia itu mencari pelarian, Pak, sebenarnya. Kalau saya lihat ya, saya mengamati di lingkungan sekitar saya dulu ketika siang hari itu ada orang tua setel koplo, jadi di warkop, pulang kerja, siang kerja, kerja istirahat lelah, setel koplo pakai masalah ini. Berarti kan sebenarnya gini, saya melihat secara psikologis ya Pak. Iya. Sebenarnya musik koplo itu memang by design bisa dinikmati orang-orang yang sedang pusing-pusingnya, gitu loh. Identik ngono nangan. Iya, identik seperti itu. Walaupun ya ramai-ramai tadi dakwah ya. Ya ini saya juga ini Mas. Mungkin lebih menekankan apa yang jenengan sampaikan tadi. Kalau saya memang kurang bisa menikmati untuk menjadi liriknya loh ya. Saya ngomong apapun yang liriknya itu berbau mau dakwah yang tidak. Kalau sudah dikoplokan hilang Mas. Hilang, esensi musiknya hilang. Betul lah. Betul ya. Betul. Saya pun mengiyakan karena apa? Saya melihat kan ketukannya dang. Pokoknya kena iku mesti joget. Mau lirik apa ae. Tidak peduli. Mau lirik kematian mau apa ya. Tidak peduli sudah. Ya kan karena fokus esensi musiknya tadi kan di beatnya tadi. Iya. Beatnya. Kalau sebenarnya saya gini, orang yang bisa masuk menikmati musik koplo, kalau dalam sudut pandang saya itu sebenarnya banyak tekanan masalah. Kalau lihat mengamati kafe ya enggak apa-apa ya. Sedang mengamati tekanan masalah, banyak tekanan masalah. Itu pelarian. Pelarian sebenarnya. Jadi bagaimana beat asik dari koplo tadi itu masuk ke otak kita untuk jadi stimulan dopamin, menjadi bahwasanya sesuatu yang menjadi emosional, yang membegukan emosional itu. Sebenarnya untuk memecah problematik ibaratnya ngono. Aduh. Ngilangno sumpek pikir. Iki sing duwe koplo aja muring-muring iki versi subjektif ya. Justru ini kalau saya bilang bagus malan kan? Iya. Kalau nggak ada penghinaan di sini kan? Iya nggak ada. Ini malah subjektif. Subjektif. Justru jadi dia malah menenangkan kan? Artinya melepas beban dah wis. Gak ngurus kabeh. Ibaratnya nek jare wong marine ditagih utang maneh ya karo ya. Iya, ibaratnya gak tete-tetean sarane Surabaya, gak tete-tetean. Ini ya, mungkin masalah lepas gitu. Iki sesuatu karena yang mengamati tadi karakteristik pendengar ketika saya siang pulang kerja atau mungkin pada saat sekolah kita rest di warkop dulu, terus tiba-tiba ada bapak-bapak tukang setel koplo ya kene bluetooth gitu. Nah, sebenarnya kan itu sebenarnya ya kalau menurut saya iya ya kan tidak peduli liriknya loh Pak. Iya bener, dia tidak cari liriknya, liriknya gak digawe, peduli sama liriknya, dia hanya cari beatnya tadi loh. Ini mungkin sama, ini tidak ada tak hitung ini sampean sama Bang Haji mungkin punya pandangan yang sama. Soalnya apa? Dia punya musik, punya ciptaan tidak boleh dikoplokan. Itu mungkin jadi pengaruh besar mungkin bagi dia penciptanya tujuan beliaunya untuk menyampaikan dakwah nek koplo dadi ini buyar cari sampai. Iya, gak ngurus liriknya. Mungkin jadi seperti itu ya alasan beliaunya Bang bisa Haji. Jadi seperti itu karena mungkin kenapa ya saya nggak tahu ya kalau pernyataannya Bang Haji yang melarang musiknya dikoplokan ada memang ada. Ya. Itu pernyataan beliau memang tidak boleh. Tapi kalau Bang Haji berpendapat seperti itu masuk akal. Karena saya juga mendengarkan musik kan. Artinya ketika saya mendengar musik koplo tadi iki esensinya tidak dilirik sudah. Iya. Jadi pesan ataupun amanat pesan penulis yang dibawakan visinya di pesan atau amanatnya si pemilik karya tadi dakwah melalui musik atau mungkin mau menyampaikan ya keluh kesah hati lagi galau lah ibaratnya cari renom saiki galau terus nulis musik tiba-tiba koplo wis lali gak payu ya sudah lupa biar goyangnya terus ya wis mending joget tadi cari sampean mau ngilangno stres ngilangno stres oke kalau menurut saya seperti itu karena sebenarnya gini ya kita mau jujur orang yang mendengarkan musik itu kan sedikit banyak pasti terpengaruh oleh moodnya sendiri, mood kondisi dalam pikiran itu. Jadi makanya kenapa sebenarnya saya tidak menyalahkan juga ini kita sedikit religi gak apa-apa sedikit religi gak apa-apa. Ada yang pendapat musik itu haram karena memang dalam pendapat saya musik itu berpengaruhnya besar banget sama stimulan pikiran. Artinya itu tadi ya, artinya bahkan, psikologis itu ya. Iya, bahkan bisa melakukan intervensi terhadap pikiran sebenarnya. Kalau kita mencari genre musik ya, kita mencari genre musik
tertentu kita dengar terus kita nyaman di situ, kita masuk zona situ, kita gali semua musisi yang berkarya dan bermain di genre tersebut Iya. yang akhirnya justru itu malah menjadi bawaan psikologis terhadap pendengarnya. Tapi memang sangat mempengaruhi, Mempengaruhi, Pak. pada saat emosional kita nggak stabil, jujur aja, mau sedih mau seneng itu sangat berpengaruh Mas ya. Makanya, nah kalau saya memang orang yang justru ingin melarutkan pikiran nih saya ya, secara subjektif ya. Kenapa saya bisa mendengarkan banyak genre musik ya? Mulai dari yang rock, mulai dari musik jazz, mulai dari termasuk musik langgam tadi gending karena saya itu gini, tipikal orangnya, saya lagi ada satu titik butuh dipantik, pemantik saya musik biasanya. Jadi contoh, ya ini nggak boleh ditiru ya, jangan ditiru ini, jangan ditiru. Contoh ketika saya ini berangkat kerja kesiangan, justru headphone ini saya pasang, saya dengar musik rock. Berarti anu tadi itu karakter iku mang wis justru di situ menyalakan adrenalin. Wis nyelip seret gak ono wedine. Wis gak ono wedine kaya nyomone kucing. Musik itu mengintervensi keadaan psikologis memang mengintervensi. Iya, benar kan? Ya pasti mengintervensi, Pak. Pasti itu mengintervensi karena saya secara subjektif sebagai subjek pelakunya juga merasakan mengaminkan bahwa musik itu intervensi. Iya benar. Iya. Jadi ketika aku kawan ngoten Pak, saya kesiangan berangkat kerja. Wis tel Megadeth. Wah, apa itu? Death metal loh. Iya. Thrash metal. Saya dengarkan Megadeth. Gak peduli jeneng kalau yang di kemacetan nyelip wis gak ono dine Pak. Justru. Makanya kan memang saya tidak mendukung ada ulama yang bilang musik itu haram ya. Tapi karena memang musik itu intervensinya luar biasa. Nah, supaya kita tidak jadi manusia yang larut, ada baiknya kan kita ulas semua jenis musik sebenarnya. Kita nikmati, kita resapi, kita ambil liriknya, kita ambil potongan-potongan formula nadanya sebenarnya. Itu untuk apa? Untuk kekayaan khasanah mental sama khasanah emosional kita sebenarnya. Jadi kita tahu saat kita pengen larut-larut kemana, kita sedang pengen apa, kita harus mau apa, itu doping stimulan terbaik saya sebenarnya musik gitu loh. Saya ini kepingin penasaran nih Mas, satu sesi lagi justru saya kepingin ngundang jenengan bukan di psikologisnya ini, bukan ya, tetapi ke arah ke lebih berbeda. Kenapa musik itu kita bicara masuk ke ranah religi ya Mas ya. Besok suatu saat ya. Terus diomongno apa nananya ya. Nanti insya Allah jenengan bisa berkenan hadir ya, tak undang. Menurut kita bersama-sama lah, kenapa musik itu pendapat ada yang mengharamkan ya, ada yang tidak. Nah, ojo saiki sih dibahas ya. Itu tadi spoiler ya guys. Spoiler itu guys, spoiler saja. Jadi saya sengaja masukkan itu. Mbok Bile diundang mana? Itu kita punya pembahasan lagi. Kita masuk yang segi religi tadi ya. Ini artinya ada PR ya yang kita bahas secara lebih ini kalau masuk ke religi lebih sensitif kan Mas? Lebih sensitif. Jadi kita nggak bahas ini apa namanya tafsir ya. Tafsir dari sana silakan tafsirkan buatan manusia. Tetapi kita secara pribadi subjektif kita sendiri ya Mas ya. Bahwa jenengan wakil wong embongan nyeritakno apa nani. Ada yang bicara ada yang nyampaikan tafsirnya itu haram ya kan? Ada yang enggak. Nah, kita akan ulas nanti satu sesi. Jenengan insya Allah kalau berkenan bisa hadir nggih. Khusus bahas iku ya. Monggo. Tapi saya yakin ini apa yang menjadi tadi penyampaian Mas Arya iki wong embongan khusus iki. Mas Arya wong embongan itu lah nih. Mudah-mudahan nanti ya Mas Arya bisa hadir di sesi kedua yang kita bahas itu tadi nggih. Tapi mohon maaf juga ini apa yang disampaikan Mas Arya tadi adalah subjektivitas. Menjadi dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja, tidak ada yang salah. Apapun mungkin yang menjadi pendapat saya, ada yang punya kontradiktif atau berbeda pendapatmu jadi penikmat koplo ya. Bisa hadir, telepon langsung ke saya gitu Mas ya. Kita bukan berdebat, tapi intinya memberikan sesuatu yang
tetap ya. Tetap Artinya kan kita kan tidak melakukan, tidak memojokkan sesuatu. Iya. Kita hanya sharing aja. Sharing Jadi, saja. Pengamatan, terus kita lakukan penyampaian di sini. Jadi melakukan observasi, mengamati. Iya benar. Jadi mungkin rekan-rekan kita nanti dari musik koplo ya Mas ya. Mungkin saya coba undang untuk memberikan narasi atau wawasan atau pendapat beliaunya. Karena memang sudah biasa lah kalau kita apalagi di musik ya. Undang gone politik kayak karu-karuan ngono ya kan ya. Tapi semuanya jadi masukan kita bersama ya Mas ya. Jadi terbantung nanti kita balik lagi para penikmat milih sing endi kan gitu nggih. Iya, bebas. Gitu nggih. Ya sebenarnya bebas ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Arya tadi adalah sesuatu yang merupakan subjektivitas, cara berpikir beliau menyampaikan pendapat secara fisiologis ya Mas ya. Kerangkanya fisiologis tadi ya. Nah, nanti mungkin dari pihak penikmat musik koplo boleh monggo hadir. Atau mungkin malah pegiatnya juga boleh hadir, Pak. Lah ya monggo. Mungkin cawan nanti bisa saya hubungi ya. Iya. Jadi selain dari segi penikmat kan juga pegiatnya juga boleh gitu. Iya. Saya juga bisa menambah wawasan juga kan. Suatu saat kita bisa talk show bertiga gitu kan, ya boleh saja. Iya, cocok tidak menutup kemungkinan kan. Buka lebar jenenge podcast Embongan ya. Boleh masuk semuanya. Intinya apa yang menjadi penyampaian Mas Arya juga merupakan informasi yang secara individual personal adalah hak hak yang mengucapkan sesuatu yang sah saja. Di satu sisi mungkin dari tadi Mas Arya pegiat ya monggo menyampaikan pendapat ya Mas ya. Iya. boleh saja kan gitu Mas ya. Artinya Mas Arya juga memberikan peluang untuk pegiat atau penikmat, dia terbuka. Artinya mendapat apapun yang menjadi wawasan dari penikmat pegiat, Mas Arya terbuka lebar kan ya, bisa mendapat bisa disampaikan di narasinya dan di podcast Embongan ini. Soal berbeda saya kira itu adalah rahman ya Mas ya, rahmat dari Allah karena memang kita berbeda itu biasa lah Mas ya. Ya memang kan sudah digariskan Allah, nasnya Allah kan kita manusia pasti berbeda. Iya. Otak manusia itu pasti berbeda. Nggih. Matur suwun Mas Arya, mudah-mudahan nanti jangan lupa. Saya mungkin tadi sampaikan Mas Arya ada PR ini Mas Arya. Yang lebih tadi itu ya, lebih bahas lebih rotok sensitif Mas. Iya, Pak Alvin ini senengin PR. Lah ya pokoknya dibahaskan gak mari-mari gitu. Iyalah ya, senenganin PR guys. Terima kasih Mas Arya. Jadi Mas Arya ini satu sisi seorang pendidik, dulur, dirinya seorang pendidik juga di salah satu sekolah SLTA ya Mas ya. Iya. Termasuk guru, biar guru ditiru. Termasuk juga pemusik jalanan Embongan. Tapi wawasan beliau sangat menarik tadi itu. Artinya secara apapun yang disampaikan adalah menunjukkan wawasan secara pribadi, juga wawasan bagi kita semua ya Mas ya, untuk memberikan masukan. Jadi mungkin Wong Embongan nanti ono sesi kedua ini Wong Embongan ya. Jadi nanti adik kita bicara lebih sisi yang lebih religi ya, ke arah yang lebih religi. Ini Mas Arya tak kasih PR nih. Kok ono gusing siap Pak itu? Gusing siap. Perlu diundang berarti ya? Iya, perlu diundang sebenarnya. Iya, menikah ngomongnya ya. Kalau mau tak tanya jawab dewi. Oh, iki. Jadi orang Embongan satu ini ini alhamdulillah terima kasih kepada KDCK memberikan support kepada dukungan kami, termasuk tempat yang insya Allah tiap hari Jumat malam kita akan tetap podcast Embongan. Yang mohon maaf juga ini rekan-rekan mungkin suara kendaraan macam-macam, tapi itulah keadaan kita ya Mas ya. Itu bentuk naturalnya kita Embongan. Judulnya podcast Embongan. Iya. Jadi mohon maaf sekali mungkin ada sedikit mengganggu, tetapi mudah-mudahan menjadi tetap kita kita lebih apa namanya Mas, lebih apa ya, artinya kita lebih sebenarnya secara filosofi sudah dapat Pak gitu ya. Jenenge Embongan itu riuh-riuh kecil yang harus didengarkan sebenarnya. Hal-hal kecil yang ada di jalan, riuh-riuh kecil yang harus didengarkan. Loh, ini ono suara tok-tok juga ya. Iya kan, beragam. Beragam keadaan di jalan itu. Oke, Mas Arya, mudah-mudahan bisa berkenan hadir nggih. Di sesi kedua. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Mohon maaf juga, memang ini keadaannya, tapi mudah-mudahan tetap semangat di podcast kita dan siapapun nanti bisa hadir.
di Jumat untuk di KD di Kota Baru di Rejo Gresik, khususnya Mas Arya, terima kasih. Mohon tidak bosan nanti untuk sesi berikutnya nggih Mas nggih, Iya, bisa hadir. Matur nuwun sangat. Salam sehat semuanya wong Embongan, salam sejahtera. Masih bersama saya Alvin Dero, podcast Embongan punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mari Mas.